Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi ini? Tentunya sehat, bahagia, dan luar biasa. Pagi ini kita mau memulai acara sekolah minggu online kita. Sebelumnya Bu Mary mengajak adik-adik untuk berdiri dulu. Nanti Bu Mary mau menyapa adik-adik. Bu Mary mau bertanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Adik-adik menjawab dengan tepuk luar biasa. Seperti ini, tepuk luar biasa, kita tepuk paha 3 kali. 1, 2, 3. Tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir kita melompat sambil berteriak luar biasa. Bu Mary bertanya ya, adik-adik apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya adik-adik pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik sudah semangat sekali untuk mengikuti sekolah minggu ini. Saat ini kita mau memulai acara sekolah minggu kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bu Inge. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam sekolah minggu, mari kita memohon tuntunan Tuhan Yesus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hingga pada hari ini. Kami kembali bersekutu bersama di dalam sekolah minggu online GKJ Wirobrajan. Kiranya Tuhan Yesus sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan
Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, minggu lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang mengalah. Cerita minggu lalu mengajarkan kita untuk menjadi anak yang mau mengalah, anak yang mau berbagi, rendah hati dan penurut. Sekarang kita mau bersama-sama lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh biarlah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh biarlah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh biarlah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh biarlah, jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, ya, Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini berjudul Aku Tidak Lelah Menjadi Penolong. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bu Anita. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam acara Sekolah Minggu Online GKJ Wirobrajan tanggal 7 Februari 2021. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari Bu Anita antarkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sekolah minggu online GKJ Wirobrajan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin mendengarkan teladan-Mu. Kiranya Bapa sertai kami, urapi kami, buka mata kami, buka pikiran kami, buka hati kami dan telinga kami, maka kami siap untuk mendengarkan. Bapa, kami berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menolong sesama. Seperti yang sudah Tuhan Yesus berikan teladan kepada kita melalui ringkasan dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39. Kita akan simak videonya seperti
berikut. Kemudian Yesus pergi meninggalkan rumah ibadah itu untuk pergi ke rumah Simon. Mertua Simon sedang sakit demam tinggi. Mereka meminta agar Tuhan Yesus menolongnya. Kemudian Yesus berdiri di sebelah ibu itu dan dihardiknyalah demam itu. Seketika hilang. Lalu saat itu juga ibu itu bangun dan menyambut kedatangan mereka. Setelah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Yesus menjamah mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Setan-setan juga keluar dari banyak orang sambil berteriak, "Engkau adalah Sang Anak yang datang dari Allah." Yesus menghardik setan-setan itu dan tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal bahwa Dia adalah Al-Masih. Ketika hari sudah siang, Yesus berangkat lalu pergi ke tempat yang sunyi. Tapi banyak orang mencari Dia, dan ketika mereka menemukan Dia, mereka berusaha menahannya supaya jangan meninggalkan mereka. Akan tetapi Yesus bersabda, "Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang di daerah-daerah lain juga, karena untuk itulah aku diutus oleh Allah." Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video tadi. Di sana kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada umatnya, kepada orang-orang yang Dia lewati yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Kepada siapa Tuhan Yesus sayang? Ya, Yesus sayang sama papa, sama mama, kakak, adik, anak-anak, kalian. Siapa lagi ya? Oh, semuanya disayang oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang, maka Tuhan Yesus menolong semua orang yang membutuhkan pertolongannya. Seperti cerita yang sudah kita simak tadi, Tuhan Yesus sayang kepada semua orang yang Ia lewati. Ia temui di perjalanan, tidak hanya ibunya Simon Petrus yang sakit demam, tapi semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus dengan senang hati akan memberikan pertolongan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, menolong itu baik tidak ya? Oh, baik. Ya, tentunya baik. Kalau tidak baik, mana mungkin Tuhan Yesus mau melakukannya. Dan melakukan pertolongan itu Tuhan Yesus mau harus dengan sukacita. Ya, siapa yang mau menolong menjadi anak penolong? Semuanya. Kalau melakukan pertolongan, kiranya dengan senyum dan sukacita, jangan cemberut. Coba mana muka cemberut kalian? Jelek ya, nggak cantik, nggak ada yang cakep kalau cemberut. Ya, tapi kalau dengan tersenyum, kalian akan menjadi lebih baik. Oke, anak-anak siapa yang harus kita tolong? Tuhan mau kita meneladani sikap dari Tuhan Yesus. Menolong. Siapa yang kita tolong? Semua orang itu bisa kita tolong. Anak-anak bisa menolong papa, mama dalam melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Caranya caranya menolong mama papa gimana? Ya, coba kalau selesai bermain, dibereskan sendiri mainannya, itu sudah cukup membantu mama. Ya, atau mungkin belajar tanpa dikejar-kejar, tanpa banyak dibaweli sama mama, itu akan sudah cukup membantu sekali. Ya, kemudian apalagi ya? Oh, menolong orang yang mungkin butuh pertolongan, misalkan mau nyebrang jalan nih, ada ibu-ibu sepuh, ya, anak-anak yang sudah agak gede nih, yang sudah kelas 5 ke atas, boleh ditolong ya. Kalau anak-anak yang kecil-kecil gimana? Siapa yang sudah bisa cuci piring setelah makan? Itu juga sudah membantu. Makannya dihabisin, sudah membantu. Terus akur sama kakak adik, tidak berantem, keren sekali. Ya, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengan rela hati menolong sesamanya. Ya, kesimpulannya, anak-anak menolong karena rasa sayang dan sikap tolong menolong harus dilakukan dengan sukacita. Demikian ya anak-anak. Kemudian hari ini kita ada ayat hafalan.
Ayat hafalan terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-6. Yesaya 41 ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang seorang menolong yang lain dan berkata pada temannya, kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, Yesaya 41 ayatnya yang ke-6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Sukacita sekali bahwa kita sudah diajarkan teladan yang baik oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang sudah agak gede nih, yang sudah kelas 5 ke atas, boleh ditolong ya. Kalau anak-anak yang kecil-kecil gimana? Siapa yang sudah bisa cuci piring setelah makan? Itu juga sudah membantu. Makannya dihabisin sudah membantu. Terus akur sama kakak adik, tidak berantem. Keren sekali. Ya, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengan rela hati menolong sesamanya. Ya, kesimpulannya anak-anak menolong karena rasa sayang dan sikap tolong menolong harus dilakukan dengan sukacita. Demikian ya anak-anak. Kemudian hari ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-6. Yesaya 41 ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang seorang menolong yang lain dan berkata pada temannya, kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, Yesaya 41 ayatnya yang ke-6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Sukacita sekali bahwa kita sudah diajarkan teladan yang baik oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ada bonus. Kita bisa melihat sebuah video. Video di mana ada 4 orang bersahabat, ya. 4 orang yang bersahabat, mereka saling tolong menolong, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika ada yang mendapatkan kesulitan atau kesusahan. Ya, kita saksikan videonya dan kita akan teladani. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah berbagai macam binatang. Ada rusa, kura-kura, gagak, kera, beruang, kelinci, sapi, harimau, dan bebek. Rusa dan kera berteman baik dengan gagak dan kura-kura. Mereka suka tolong-menolong dan berbagi makanan. Kalau rusa ingin makan pisang, kera mencarikannya di pohon. Kalau gagak mau makan ikan, kura-kura mengambilkannya dengan menyelam di kolam. Tiap hari 4 binatang itu bertemu di dekat kolam. Tetapi siang itu kura-kura tidak kelihatan. Kemana ya kura-kura? Jangan-jangan ia sakit? Tanya rusa. Akan kucari dia, Kata gagak sambil terbang meninggalkan teman-temannya.
Siapa itu? Hah? Ada pemburu. Mau ngapain dia ya? Dari atas pohon, Gagak melihat si pemburu. Siapa yang dibawa si pemburu ya? Pikir Gagak sambil terbang lebih dekat. Celaka, kura-kura tertangkap. Kau, Pemburu menangkap kura-kura. Hai pemburu, mau dibawa kemana sih kura-kura? Kasihan si kura-kura. Gagak segera terbang untuk memberitahu rusa dan kera. Aku punya akal. Kamu berdua pura-pura berkelahi ya. Sementara aku bersembunyi. Kata kera dengan berbisik dengan Gagak dan rusa. Saat rusa dan Gagak pura-pura berkelahi, pemburu datang. Dia tertarik melihat rusa dan ingin menangkap binatang itu. Kura-kura pun diletakkannya di tanah. Dengan cepat, kera keluar dari balik semak, lalu mengambil kura-kura dan mengajaknya pergi. Ayo lari. Ayo lari. Teriak kera. Rusa dan Gagak berhenti berkelahi. Mereka segera pergi menyusul kera. Hei, itu kura-kuraku. Seru si pemburu. Wah, aku kena tipu. Akhirnya kura-kura bisa selamat dari si pemburu. Itu semua berkat pertolongan teman-temannya. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar untuk saling peduli dan saling berbagi dengan sesama. Seperti rusa yang berbagi makanan dengan kera. Jika kita melihat teman kita yang kesusahan, kita harus menolongnya. Bukan hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa, tetapi segera melakukan sesuatu untuk menolongnya. Oh iya teman-teman, jangan seperti pemburu yang mengambil kura-kura ya. Kita harus sayang kepada binatang, tidak menyakiti binatang, dan mencintai lingkungan. Anak-anak yang terkasih, firman-nya cukup sekian. Kita sudah selesai belajar dan jangan lupa untuk melakukan kebaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman. Sekarang kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Persembahannya nanti adik-adik masukin di dalam amplop, kemudian titipkan kepada orang tua untuk diberikan ke gereja. Untuk lagu pengantar persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Beri Syukur.
doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bila syukur bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memberikan persembahan. Sekarang kita mau membawa persembahan kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus buat kami. Dari awal sekolah minggu kami sampai saat ini, kami juga mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman yang-Mu yang telah kami dengar tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan juga memberkati untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga memberkati kami akan melanjutkan kegiatan sekolah minggu ini. Tuhan berkati hingga nanti sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia yang akan dibawakan oleh Bu Gamis. Setelah selesai kita menyanyi, akan dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Vesa. Terima kasih. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Walaupun aku susah, aku
kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua agar bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami pada minggu kedepannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati wabah corona ini agar bisa berakhir, agar kami semua bisa sekolah minggu dan berkumpul bersama lagi. Berkati aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di akhir penghujung acara sekolah minggu kita hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Nanti setelah kita aktivitas selesai, kita akan kembali belajar di rumah. Kita akan kembali membantu orang tua di rumah. Jadi, adik-adik harus tetap sehat, harus tetap semangat, makan makanan yang bergizi. Oke? Nah, untuk menutup acara sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu apa deh? Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya Yesus pokok dan kita caranya di dalamnya Yesus pokok dan kita caranya di dalamnya pasti
adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Aktivitas kita kali ini, kita akan membuat gambar tangan. Tangan yang suka menolong. Nah, nanti kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitas, hasilnya minta tolong papa atau mama difoto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp grup forum orang tua. Mau tahu caranya? Bagaimana membuat gambar tangan ini? Yuk, simak video berikut ini. Selamat beraktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas kita kali ini, bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah 2 lembar kertas warna, kemudian 1 lembar kertas yang ukurannya agak panjang, terus ada spidol, lem kertas, dan gunting. Pertama kita ambil kertas 1 lembar, kemudian kita tempelkan tangan kita di sini, kemudian kita bikin pola seperti tangan kita. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan, puji haleluya, ku memuji Tuhan. Kalau sudah begini, kemudian kita ambil kertas yang satunya, kita tempelkan, lalu kita gunting. Nah, untuk adik-adik balita boleh minta bantuan papa atau mama ataupun kakak untuk menggunting ya. Atas bukit Golgota, haleluya, dosaku ditanggungnya, haleluya, Yesus bangkit dan menang, haleluya. Nah, begini hasilnya. Kalau sudah, adik-adik ambil 1 kertas yang agak panjang seperti ini, kemudian adik-adik tuliskan, aku suka menolong. Kalau sudah, bagian ujungnya kita lem. Kemudian kita lipat seperti ini, adik-adik ya. Lipat seperti ini ya. Lipatnya pelan-pelan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ujungnya kita beri lem lagi. Kemudian tangan yang satunya kita tempelkan seperti ini. Nah, sambil menunggu lemnya kering, adik-adik boleh memberikan hiasan atau menuliskan namanya. Bu Magda di sini akan memberi gambar kuku. Di gambar jarinya. Adik-adik boleh berkreasi sesuka hati adik-adik, memberikan hiasan. Ataupun gambar yang adik-adik sukai.
Nah, kalau sudah, kita buka seperti ini. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, aktivitas kita kali ini sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.